20 Februari menjadi penanda 1 tahun kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Dalam berbagai kesempatan, beliau pernah menyampaikan dengan tegas, percepatan pembangunan bisa dicapai dengan anggaran dan kerja keras. Tetapi yang paling sulit adalah mengubah karakter dan kebiasaan warga. Pernyataan itu terasa sangat relevan jika melihat kondisi di Kalimangseng, Babelan. Ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Bangunan liar yang berdiri tepat di sempadan kali. Deretan bangunan tersebut bukan lagi sekedar gubuk sementara. Banyak yang sudah permanen, berdinding bata, beratap kokoh, bahkan tempat seperti rumah tinggal pada umumnya. Seolah-olah berdiri dengan keyakinan bahwa lokasi itu akan aman untuk selamanya. Padahal secara aturan, sempadan kali adalah ruang yang harus steril demi keselamatan bersama. Akibatnya, hasil pengerukan tidak pernah maksimal. Eksavator tidak bisa menjangkau seluruh badan kali karena terhalang bangunan. Aliran air tetap menyempit. Di beberapa titik, dinding rumah nyaris menyentuh bibir air. Ketika hujan deras datang, debit air meningkat drastis, sementara ruang alirannya terbatas. Bisa dipastikan, dalam kondisi ini tidak akan berubah. Wilayah ini akan terus menjadi langganan banjir. Ironisnya, lingkungan sebenarnya sudah dibersihkan. Pemerintah menyediakan tempat sampah, melakukan penataan, bahkan rutin melakukan sosialisasi. Namun kebiasaan lama masih sulit dirubah. Kali tetap menjadi pilihan utama untuk membuang sampah. Dan saluran pembuangan air di rumah menggunakan aliran kali. Limbah domestik diarahkan langsung ke aliran sungai. Beban berat pun harus ditanggung oleh Kalimangseng, menampung sampah, limbah, dan luapan air hujan sekaligus. Setiap tahun banjir datang, setiap tahun pula normalisasi dilakukan. Siklus yang berulang tanpa perubahan mendasar. Anggaran terus keluar, tenaga dikerahkan, tetapi persoalan klasik tetap sama. Bangunan liar dan kebiasaan membuang sampah ke kali. Sebagian penghuni bangunan tersebut adalah pendatang dari berbagai daerah. Alasan yang sering disampaikan adalah sudah puluhan tahun tinggal di Bekasi. Namun lamanya menetap tidak serta-merta mengubah status lahan menjadi sah. Ketika kepentingan umum berbenturan dengan kepentingan pribadi dan keberanian, ketegasan pemerintah benar-benar diuji. Inilah gambaran nyata tentang pembangunan di 1 tahun kepemimpinan. Infrastruktur bisa dibangun, kali bisa dikeruk, tetapi tanpa perubahan pola pikir dan kesadaran kolektif, hasilnya tidak akan pernah optimal. Normalisasi bukan sekedar memperdalam dan memperlebar sungai, melainkan juga menormalisasi perilaku. Jika bangunan liar terus dibiarkan berdiri di sempadan kali, jika sampah tetap mengalir ke sungai, maka banjir bukan lagi bencana alam, melainkan konsekuensi dari pilihan bersama. Perubahan tidak cukup hanya dari pemerintah, masyarakat pun harus berani berubah, karena pada akhirnya yang menikmati lingkungan bersih dan bebas banjir adalah kita semua. 1 tahun sudah Deddy Mulyadi memimpin Jawa Barat. Pembangunan infrastruktur bergerak nyata, penataan wilayah dilakukan lebih tegas, dan pelayanan publik mulai menunjukkan arah yang lebih baik. Keberanian menjadi ciri kepemimpinan KDM. Tidak segan mencopot pejabat yang terbukti bermain atau menyalahgunakan kewenangan. Pesan yang ingin ditegaskan sangat jelas. Jabatan adalah amanah, bukan tempat mencari keuntungan pribadi. Dampaknya terasa. Kini para pejabat publik lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, lebih transparan dan lebih sadar bahwa pengawasan masyarakat semakin kuat. Namun, kita semua memahami Jawa Barat adalah provinsi besar dengan persoalan yang sangat kompleks, dari banjir, bangunan liar, kemacetan, pelayanan sosial, hingga persoalan tata ruang. Semuanya membutuhkan kerja kolektif. Pak Deddy tidak bisa bekerja sendirian. Dibutuhkan jajaran birokrasi yang berintegritas tinggi, berani mengambil keputusan, serta setia pada kepentingan rakyat. Konten kreator yang tersebar di berbagai daerah Jawa Barat menjadi mata dan telinga tambahan. Laporan visual yang sangat faktual seringkali lebih cepat menggambarkan kondisi sebenarnya di tengah masyarakat. Tidak jarang, laporan dari konten kreator justru lebih sinkron dengan kondisi real di lapangan. Ketika ada jalan rusak, kali tersumbat, pelayanan lambat, atau kebijakan yang tidak tepat sasaran, semuanya
usahanya bisa langsung terlihat dan menjadi perhatian publik. Transparansi inilah yang mempercepat perbaikan. Karena itu, mari kita bersama-sama berperan aktif. Saya selaku perwakilan masyarakat mengajak seluruh warga Jawa Barat untuk mendukung setiap laporan yang kami liput di lapangan. Dengan dukungan dan partisipasi masyarakat, kondisi real di berbagai wilayah terus dimonitor dan sampai langsung kepada Gubernur Jawa Barat. Dukungan sederhana seperti menyebarkan informasi yang benar, memberikan data yang akurat, serta berpartisipasi aktif dalam pengawasan sosial adalah bentuk kontribusi nyata untuk perubahan. Dan bagi sahabat semua yang mengikuti perjuangan ini melalui kanal kami, bantu dengan like dan subscribe di setiap video yang sudah TV tayangkan. Dukungan Anda bukan sekedar angka, tetapi energi untuk menyuarakan kondisi masyarakat apa adanya. 1 tahun adalah awal, perubahan sudah terlihat, kini saatnya kita kawal bersama agar Jawa Barat semakin maju, bersih, dan berintegritas. Terima kasih sudah menonton. Pak Dedi.